Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok manajemen pemasaran dengan produk jasa yang bernama DesainQ. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Safamaila dengan NPM 2024 3150502 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cut Mutia Khairunisa dengan NPM 2024 3150506 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nusron Latifah dari NPM 2024 31500 dan teman saya. Dan saya Askia Zara dengan NPM 2024 3150 0521. Baik, yang pertama kita di sini akan membahas tentang masalah pasar yang ingin dipecahkan. Yang pertama, perang harga dan kurangnya apresiasi nilai desain. Yang kedua, adanya kesulitan menemukan klien yang tepat dan berkelanjutan. Yang ketiga, komunikasi dan ekspektasi klien yang tidak jelas. Dan solusi yang bakal kita tawarkan yaitu adanya edukasi yang agresif, terus ada paket nilai, terus spesialisasi nikle, terus ada kemitraan strategis, dan yang terakhir ada platform manajemen proyek terpadu. Oke, di sini mungkin target persona dari kita yaitu adalah pengusaha UMKM. Contohnya kayak bisnis UMKM makanan atau pakaian yang membutuhkan untuk membuat logo, banner, spanduk untuk jualannya. Dan di sini juga ada startup. Startup pasti akan membutuhkan desain UI dan UX untuk aplikasi atau website company. Selanjutnya juga ada proses layanan digital. Yang pertama itu melakukan permohonan layanan, yang kedua konsultasi dan briefing, yang ketiga adanya riset dan analisis, yang keempat pengembangan konsep, yang kelima desain visual, yang ke 6 review dan revisi, yang ketujuh adanya finalisasi, yang ke-8 pengiriman dan pembayaran, dan yang terakhir adanya evaluasi dan layanan tambahan. Di sini juga ada platform digital yang bakal kita gunakan yaitu adanya Instagram, WhatsApp, dan LinkedIn. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas layanan jasa desain. Layanan jasa desain meliputi portofolio dan pengalaman, harga yang kompetitif, dan pasaran. Selanjutnya ada standar layanan dan pengalaman pengguna UX. Standar layanan meliputi respon cepat dan komunikasi yang jelas, waktu pengerjaan yang transparan, menjaga keamanan dan kerahasiaan. Pengalaman pengguna meliputi memahami kebutuhan klien, desainer yang kompetitif, komunikasi dengan nyaman. Selanjutnya kita akan membahas pengelolaan operasional digital. Manajemen proyek fungsinya untuk melacak progres proyek, to do in progress, done. Manajemen komunikasi fungsinya untuk briefing awal dan diskusi, revisi, serta update status pekerjaan. Mengelola file dan arsip yang berfungsi untuk menyimpan file desain, draft, dan final. Manajemen keuangan fungsinya untuk catatan pemasukan dan pengeluaran. Kontrol kualitas dan revisi fungsinya untuk review hasil desain sebelum dikirim. Pemasaran dan portofolio digital yang berfungsi untuk menjangkau klien baru secara online. Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan berfungsi untuk upgrade skill tim atau personal secara rutin. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di slide berikutnya ada strategi menjaga kualitas layanan secara online. Yang pertama ini ada standaran proses layanan. Yang kedua ada komunikasi cepat dan jelas. Yang ketiga ada sistem revisi yang terstruktur. Yang keempat ada pengiriman file profesional. Terus ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, dan yang terakhir gunakan tools digital yang mendukung. Terus di sini juga ada manajemen SDM.
Manajemen SDM digital. Digital adalah proses pengelolaan sumber daya manusia berbasis digital, termasuk manusia. Contohnya ada freelance, customer service online, tim remote, dan non-manusia yaitu seperti AI dan alat bantu otomatis, yang semuanya bekerja secara online untuk mendukung operasi bisnis jasa desain. Tujuan SDM dalam jasa desain yang pertama ini ada efisien kerja tim lintas lokasi, yang kedua ada peningkatan produktif dan kecepatan pengerjaan, yang ketiga ada skalabilitas bisnis tanpa harus menambah kantor fisik, yang terakhir ada peningkatan kualitas layanan klien melalui tim dan tools digital yang optimal. Di slide berikutnya ada penanganan komplain dan feedback pelanggan. Yang pertama ada penanganan komplain. Yang pertama itu ada tanggapan dengan cepat dan profesional. Yang kedua, dengarkan dan pahami keluhan dengan jelas. Terus yang ketiga ada lakukan tindakan sosial. Yang keempat ada selesaikan dengan konfirmasi keputusan. Terus poin yang keduanya ada feedback pelanggan. Yang pertama itu kumpulkan feedback secara aktif. Yang kedua tindakan lanjut feedback atau ucap terima kasih. Terus yang ketiga evaluasi berkala. Selanjutnya bakalan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital jasa desain adalah serangkaian cara dan pendekatan berbasis online untuk mempromosikan layanan desain grafis agar menjangkau target pasar secara luas, membangun reputasi, dan meningkatkan jumlah klien secara berkelanjutan. Strategi pemasaran digital jasa desain harus fokus pada pertama, visual yang menarik, kedua, konten yang edukatif, ketiga, kredibilitas melalui testimoni dan portofolio, dan yang terakhir ada koneksi emosional dengan calon klien top of form. Lalu ada segmentasi dan positioning jasa desain. Segmentasi yaitu membagi pasar berdasarkan kelompok-kelompok. Berdasarkan klien, UMKM yang membutuhkan logo, kemasan, desain, katalog, dan startup yang membutuhkan branding lengkap UI UX. Berdasarkan kebutuhan desain website, logo, dan desain media sosial. Berdasarkan lokasi dan perilaku, pembisnis online yang aktif di Instagram atau media sosial, serta klien yang butuh desain cepat dan efisien. Lalu kita masuk ke segmentasi pasar dan positioning jasa desain. Positioning jasa desain adalah cara jasa desain kamu ingin dipersepsikan oleh pasar dibanding pesaing. Positioning jasa desain, target positioning yang efektif UMKM, jasa desain branding profesional dengan harga terjangkau dan hasil cepat. Startup, partner kreatif untuk desain modern, minimalis, dan scalable. Influencer, desain feed dan konten visual yang bikin personal brand makin stand out. Toko online, desain produk dan kemasan yang bikin jualan makin laris. Lalu kita masuk ke strategi digital marketing, SEO, ADS, dan content marketing dan influencer. SEO untuk jangka panjang, ADS untuk hasil cepat, konten untuk edukasi dan kepercayaan, influencer untuk jangkauan dan kredibilitas. Lalu ada channel distribusi layanan, yang itu ada App Store, Marketplace jasa, dan website sendiri. Channel distribusi layanan jasa adalah berbagai platform atau jalur digital yang digunakan untuk menawarkan, mempromosikan, dan menjual jasa desain kepada klien secara online top of form. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.